Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dalam Mezbah Kehidupan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini kembali kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Ukuran Kesetiaan. Ukuran kesetiaan seringkali kita ukur dengan kemampuan diri kita sendiri atau bahkan melalui pikiran kita sendiri. Tapi bukan itu di dalam Alkitab. Di Alkitab dikatakan bahwa ukuran kesetiaan adalah seperti Yesus. Yesus adalah suatu pribadi yang luar biasa. Kita akan lihat ya, pribadi Yesus. Yang pertama, Yesus itu setia mengampuni dosa. Kita akan baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ukuran kesetiaan kita harus seperti Yesus. Ketika ada temanmu, saudaramu, suamimu, istrimu yang melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang menyakiti hatimu, kita harus seperti Yesus yang setia, yang mau mengampuni. Ya, jadi ukuran kesetiaan adalah seperti Yesus yang mau mengampuni segala dosa kita. Yang kedua, ukuran kesetiaan yang seperti Yesus adalah menyelamatkan. Yesus itu sudah menyelamatkan kita. Dia sudah mati di atas kayu salib. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Kita akan baca 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi Allah yang menjelma menjadi manusia, Dia bernama Yesus Kristus. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Nah, bagaimana dengan kita ketika ada orang yang berdosa dengan kita? Apakah kita mau menyelamatkan orang itu supaya orang itu selamat? Dalam arti ketika suamimu melakukan kesalahan, misalnya seperti selingkuh, dan ketika sebagai seorang istri, apakah kita punya hati seperti Yesus yang mau menyelamatkan suamimu dari dosanya, yang mau mengangkat suamimu dari segala kesalahan itu? Dan yang ketiga, ukuran kesetiaan yaitu memberikan jalan keluar. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan, kita akan sama-sama baca 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ketika saudara kita atau suami kita atau istri kita, anak kita melakukan kesalahan, kita tidak meminta bagaimana itu prosesnya, kok bisa salah, kok bisa begini, tetapi kita harus melihat ke depan bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu, bagaimana untuk jalan keluarnya. Seperti Yesus memberikan jalan keluar. Biarlah kita juga seperti Yesus yang mau dan memberikan jalan keluar ketika suami kita salah, ketika anak kita salah, ketika saudara kita salah. Biarlah kita menjadi orang yang seperti Yesus yang mampu memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus luar biasa ya. Karena itu ukuran kesetiaan biarlah seperti Yesus yang mau mengampuni segala dosa. Dan yang kedua menyelamatkan. Yang ketiga memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan buat setiap kami, agar kami terus setia seperti Engkau Tuhan, mempunyai pribadi seperti Engkau Tuhan, yaitu pribadi Kristus yang mau mengampuni segala dosa, yang mau menyelamatkan keluarga, yang mau menyelamatkan anak-anak dan suami. Yang ketiga Tuhan,
yang memberikan jalan keluar. Karena itu Tuhan, biarlah ukuran kesetiaan itu yang ada di dalam pribadi Yesus menjadi hidup kami juga, dan kami seperti Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan siap kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin.